Murojo, Pacaran dari Balik Dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Wajahnya semakin menua, bukan karena efek temaram cahaya lampu minyak, tetapi karena usianya hampir berkepala 5. Rambutnya mulai ditumbuhi uban, lengannya menghitam, padahal dia berkulit sawo matang. Aku maklum, setiap hari lengan bapak terpapar sinar matahari. Sebelum terbit fajar, dia sudah berada di dalam kebun yang berada di belakang rumah. Kebun itu ditanami dengan kopi robusta, buah dan sayur-sayuran. Di sana, kulitnya dipanggang, sinar matahari, mulai pagi sampai azan duhur berkumandang. Lebih-lebih dia bekerja sambil bertelanjang dada, maka hampir seluruh tubuhnya menghitam. Bapak cukup lancar membaca huruf Latin, meski sekolahnya kelas 3 sekolah rakyat. Dia juga lancar membaca huruf Arab, makanya usai salat maghrib, selalu mengajar kami membaca Al-Quran. Caranya, dia membaca Al-Quran dengan suara baritonnya, kami menyimak lalu mengikuti bacaannya. "Ama, izin mau ke rumah Adi," kataku meminta izin pada bapak. "Acara apa?" tanya bapak sambil menguatkan gulungan sarung ke pinggangnya. "Magic ke Pedemon," jawabku. "Kapan?" tanya bapak. "Sekarang," jawabku. "Masih eber-eber. Tunggu setelah biner matani lo, setelah lubang tanam kita isi dengan kompos," minta bapak. Aku mengerti, kenapa bapak menggunakan kata eber-eber karena di luar masih gelap. Eber-eber merupakan terminologi waktu dalam bahasa Gayo, ditandai dengan cahaya di ufuk timur mulai terlihat, kira-kira sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sedangkan biner matani lo sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, ketika cahaya merah sudah terbit di ufuk timur. Dalam kondisi eber-eber memang jarak pandang sangat terbatas, ditambah kabut tebal, sehingga cahaya obor tidak dapat menerangi permukaan jalan. Kami dapat tugas tambahan menjaring ikan, minggu depan akan Niko isi lubang tanam itu dengan kompos, meyakinkan bapak. "Minggu depan sudah mulai menanam kopi, mana mungkin. Plin-plan kali kamu," hardik bapak. Aku terdiam, takut. Belum pernah kulihat bapak semarah ini. "Sudahlah, biarkan dia pergi. Nanti aku yang bantu mengisi kompos itu," celetuk ibu dari dapur. Bapak terdiam, mengangguk ke arahku. "Niko pergi dulu," kataku melangkah keluar pintu. Sudah sarapan?" tanya bapak sambil berbalik memandangku. "Sudah, kopi kertup dengan 3 ketela bakar," kataku. Dia mengangguk, lalu melanjutkan langkahnya menuju pancuran. Sedangkan aku kembali ke dalam, mengambil 2 buah ketela bakar dari tungku pemanas. "Lumayan untuk bekal di perjalanan," gumamku. Bekal itu kubungkus dengan kerusung, daun pisang kering, yang kupetik dari samping rumah. Bungkusan itu begitu besar, nyaris tidak muat dalam saku celanaku. Aku meninggalkan rumah mungil yang berdiri di atas sebuah bukit kecil, dinamakan Buntul Dedecer. Disebut Dedecer, karena mata air dari bukit itu terus mengalir sepanjang hari. Buntul Dedecer terasing dari perumahan penduduk, tapi aku suka. Dari sana, aku begitu leluasa memandang view Danau Laut Tawar. Sore hari, aku sering duduk di depan rumah, di bawah bougainville berbunga merah. Kupandangi sawah di tepi danau yang sedang menguning, terhampar di segala penjuru. Di sana rombongan burung pipit sering terbang dengan berbagai formasi, kadangkala terkejut akibat gerakan tetakut atau orang-orangan yang terhempas angin. "Doakan aku," pintaku dalam hati kepada penghuni rumah itu. Pagi itu, Minggu tanggal 23 Maret tahun 1969, pesta panen magic di Tanjung Pedemon. Berulang kali diingatkan Adi, termasuk kemarin, sebelum berpisah di depan Mersa Az-Zikra. "Besok, tanggal 23 Maret. Jangan lupa," kembali diingatkan Adi. "Siap," jawabku. "Langsung ke Kala Kebayakan ya," tambah Adi. "Baik," jawabku sambil mengangkat jempol. Eber-eber, menyulitkan mata melihat permukaan tanah, beberapa kali kakiku terpeleset dalam ilalang basah. Kakiku basah terpapar embun yang menempel di daun ilalang.